kasih atas jawabannya dari Mbak Syafa dan Mas Ivan. Jadi jawaban yang sangat luar biasa dan membantu kita sekali ya. Mungkin teman-teman nantinya bisa promosikan itu mungkin dari sosial media yang udah ada, misalnya kayak yang tadi dijelaskan sama Mas Ivan, yaitu ada sama Mbak Syafa juga, mungkin dari Instagram, dari TikTok, dari Line, mungkin dari platform-platform yang lain gitu. Ini mungkin ada pertanyaan gitu untuk penjelasan dari Mbak Syafa dan Mas Ivan Dio. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kenyara. Saya akan menjelaskan pertanyaannya. Malam Kak, mau tanya apa tantangan terbesar Mbak Safa sama Mas Dio saat menjalankan bisnis? Mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas ya. Terus bagaimana sih cara menghadapinya? Untuk sampai saat ini, tantangan terbesar saya adalah pandemi. Kenapa sih kalau pandemi? Karena ketika ada pandemi ini kan orang tuh cenderung untuk menabung dan tidak membeli barang. Nah, itu tantangan terbesar saya adalah itu, tidak adanya pembeli dan kurangnya minat pembeli juga. Karena memang saya itu kan personal shopper ya. Karena saya itu kan personal shopper ya, jadi memang membelanjakan kebutuhan orang-orang yang dibutuhkan. Nah, ketika saat PPKM ini kan mal-mal tutup nih. Nah, ini tantangan terbesar saya. Bagaimana sih cara mendapatkan barang-barang yang saya butuhkan? Nah, itu alhamdulillahnya sudah terpenuhi dengan membuat stok-stok beberapa produk yang masih saya simpan di rumah. Nah, itu saya jualkan biar memang ada pemasukan dari situ. Begitu Mbak Kenyara, bisa dilanjut oleh Mas Ivan Dio. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Syafa. Mungkin Mas Ivan Dio bisa menambahkan dari penjelasannya Mbak Syafa tadi, bagaimana pendapatnya Mas Ivan Dio? Wah, baik. Akan saya tambahkan penjelasan dari Syafa tadi. Sebenarnya itu yang jadi kendala rata-rata bisnis yang berjalan sebelum pandemi. Sedangkan saya memulai bisnis ini yaitu setelah pandemi atau saat pandemi tersebut berlangsung. Jadi kendala terbesar saya itu waktu pasarnya itu mulai sepi karena awalnya itu dari mulut ke mulut karena belum diciptakan sosial media atau marketplace. Lalu solusinya saya membuat marketplace yaitu Shopee tadi, karena saya sendiri juga biasanya menggunakan Shopee, dan Shopee tentang keripik kaca itu masih, yang dari Surabaya ya, itu masih terbilang belum terlalu banyak lah, atau harganya juga masih tinggi lah. Makanya saya masukkan ke Shopee, yaitu solusinya sih. Jika mulut ke mulut itu masih kurang, akan mencari cara yang lain gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Ivan Dio dan Mbak Syafa atas penjelasannya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, sangat jelas banget ya jawabannya dari Mbak Syafa dan Ivan Dio. Dan ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Florian Puspo Nalendro. Baik, izin bertanya kepada Mbak Syafa, tadi dijelaskan bahwa produk yang dijual oleh Mbak Syafa sudah dijual sampai ke luar negeri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara kita dapat menarik minat pembeli dari luar negeri untuk dapat mengenal dan membeli produk yang kita miliki? Mungkin gitu ya. Mungkin Mbak Syafa mungkin langsung dijawab. Bagaimana Mbak Syafa? Terima kasih untuk Bapak Valian Pusponalendro. Bagus sekali pertanyaannya tentang bagaimana sih caranya agar orang luar negeri ini mau membeli barang kita. Nah, yang pertama kita harus membuat varian produk itu bervariasi. Misalnya kita jual baju itu nggak cuma satu, kita harus jual banyak sekali. Misalnya kalau stok produk menipis, bisa aja variasi gambar.
Nah, itu. Dan selain itu kita harus keep in touch, harus punya teman, harus kita bisa saling komunikasi yang baik dengan orang luar negeri tersebut. Nanti bisa teman-temannya bantu share, ini loh ada jualan bagus, namanya ini di Indonesia. Nah, lalu bisa juga dari foto produk. Nah, foto produk itu juga harus menarik ya. Terus barang yang kita jual ini apa sih? Kita harus deskripsikan secara rinci. Cara ngirimnya gimana sih selain di Shopee? Kamu mau kirim di mana, Safa? Kalau nggak ada Shopee, misalnya, oh iya kita bisa kirim lewat misalnya Ninja Van yang bisa internasional atau apa, Pos Indonesia juga bisa gitu. Kita harus jelaskan secara rinci dan kita bisa membuat harga yang bervariasi, misalnya harga variasi dirupiahkan atau diringgitkan, didolarkan. Nah, itu kita bisa jelaskan di deskripsi produk itu agar orang yang di luar negeri juga paham. Oh, ini loh, aku jual harga barang segini dan ini yang paling murah se-Malaysia misalnya, contohnya kayak gitu. Nah, itu. Cara mengenalnya juga sama, bisa by sosial media dan lain sebagainya. Menggunakan hashtag-hashtag di Instagram itu juga berpengaruh loh sebenarnya. Misalnya nih kalian jual baju hashtag baju murah Indonesia misalnya. Hashtag-hashtag itu juga sangat berpengaruh di sosial media Instagram. Dan kalau misalnya marketplace ya kalau Shopee memang ada ininya, ada program ekspornya. Kenapa sih kok Safa ini bisa mengekspor? Karena memang udah ada tawaran dari pihak Shopee-nya, itu memang ada rules-nya, caranya biar bisa program ekspor gitu, teman-teman. Apakah sudah jelas? Apa mau bertanya lagi, Bapak Valian? Baik, gimana pendapatnya Bapak Valian atas jawaban dari Pak Syafa? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup jelas? Baik, sembari menunggu, berikut itu adalah penjelasan yang sangat luar biasa dari Mas Ivandio dan Mbak Syafa. Itu adalah tips gimana sih kita memulai itu membuka usaha maupun kita. Baik, apakah suara terdengar? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. MC, silahkan dilanjut. Mungkin bisa ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Baik, mohon maaf saya barusan terpental dari Zoom. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Syafa dan jawabannya dari Mas Ivandio. Penjelasan yang sangat luar biasa untuk malam ini. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik. Mungkin kita lanjutkan. Tidak ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau bertanya lagi? Baik, kurang lebih sudah ya Pak Syafa dan Mas Ivandio menerangkan tentang tips and trick dari ketika kita memulai usaha itu sendiri sampai nantinya kita membuat usaha itu sendiri, bagaimana ketika usaha tersebut berjalan gitu ya. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, karena untuk jam malam ini juga sudah menunjukkan hampir pukul 9, jadi mungkin sudah diselesaikan aja untuk diskusi malam ini. Bila ada kekurangan atau ingin bertanya lebih dalam, mungkin bisa langsung dicek Instagram kita aja, kkn_bookbuyer. Nanti kita mungkin bisa cantumkan, teman-teman panitia nanti bakal nyantumin di chat ya, untuk Instagram kita namanya apa ya kan. Mungkin nanti bisa DM langsung aja di Instagramnya kita. Jadi untuk malam ini diskusinya kita sudahi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman juga ingin beristirahat, dan terima kasih atas waktunya untuk partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Tapi sebelum kita usai, kita sebaiknya foto dulu ya, biar kelihatan ya kan kakak-kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu siapa aja yang
join dalam malam hari ini. Mungkin saya juga penasaran ya kan dari teman-teman yang bertanya tadi gitu. Oke, apa teman-teman saya dibantu dong untuk on cam gitu, untuk buka kameranya. Nanti mungkin bakalan dibantu sama teman-teman yang lain untuk fotonya, sesi fotonya. Baik, teman-teman mungkin Bapak Ibu juga bisa bantu saya buat open kameranya. Kamera iya kan, jadi kayak gini kan saya bisa lihat gitu ya kan, siapa aja sih yang bertanya tadi gitu kan, siapa aja tuh, dan kelihatan bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik gitu kan, saya juga bisa melihat gitu ya kan. Gimana nih? Oke, mungkin bisa minta tolong dibuka kameranya. Kita lanjutkan pada sesi foto. Kurang lebih kita gak ada yang bertanya lagi kan? Semisal kalau misalnya belum jelas bisa saya ulangi ya. Bisa DM langsung ke KKN_Dubair. Saya ulangi, KKN_Dubair, nanti bisa langsung di situ ya, di DM langsung aja. Oke, ini dari teman-teman panitia, siapa yang mau membantu saya untuk screenshot? Baik, teman-teman panitia, ada yang bisa bantu saya? Bisa saya screenshot ya semuanya. Baik, Ready? okay. Udah ready semuanya? Baik. Bisa dimulai ya, 1, 2, 3. Ada lagi, next. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak pada malam hari ini yang telah join di workshop kita malam ini. Aduh, ini sangat diskusi yang sangat luar biasa. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku dari saya maupun dari pembicara maupun dari teman-teman panitia dari Universitas Erlangga. Saya mohon maaf sekali. Saya mewakili teman-teman panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa live langsung dari room ini. Terima kasih. Dan mungkin bila ada pertanyaan, saya ulangi, bisa langsung tanya ke KKN_Dubair. Nanti langsung DM aja ya di situ ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa bertemu di lain hari dengan topik pembahasan yang berbeda. Terima kasih telah memperhatikan. Halo Eli, gimana Eli? Udah selesai? Masih ada. Gimana Eli? Iya, udah pulang. Udah balik, udah sampai rumah. Ya. Ini anak-anak udah pada di sini semua Eli. Ya udah gak apa-apa deh. Kasian kamu juga. Kita on cam aja ntar kamu. Terus kita foto bareng.